bidang operasional dan Linmas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. Perkenalkanlah, nama saya Sutikno, asli kelahiran Yogyakarta, bahkan kemarin saya baru pulang ya. Istri satu, pekerjaan ngomong bocah-bocah di sekolah ya. Anak tiga, kuliah di Unibra semua. Yang satu akan pentas wisuda. Yang nomor dua semester 5. Jurusan yang pertama jurusan elektro, yang kedua jurusan psikolog, yang nomor 3 masih akan kuliah. Jadi rumah saya di utaranya Padepokan Sejahtera di Bogor. Mampir. Jadi ada perempatan ke utara 30 meter dari jalan raya. Nanti ada pagar hitam. Insya Allah rumah saya paling tinggi di Kecamatan Bogor. Insya Allah. Jadi mau dari aspal itu naiknya begini. Itu ke rumah saya. Nomor 3, kau nak mampir tak coba kopi. Dan pasir, Padepokan Sejahtera ada perempatan 30 meter kiri jalan. Pagarnya coba. Ya itu ya. Jadi ini betul yang disampaikan beliau ini. Nah teori ini yang ngantuk ya. Saya juga praktek di Satpol PP, di Datramil, di Kapolsek itu. Antara teori dengan praktek itu banyak praktek yang di lapangan, termasuk di Satpol PP. Tugas pokok Satpol PP adalah yang nomor satu, membantu kepala daerah dalam rangka penegakan perda perkada. Jadi pelanggaran perda ada di Satpol PP. Yang kedua, menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua, yang ketiga, menjaga pelindungan masyarakat, bukan perlindungan, tapi sekarang Kemendagri Pak Tito menjaga pelindungan masyarakat. Nah, terkait pelindungan masyarakat pada hari ini panjenengan semuanya alhamdulillah dari 100 orang mudah-mudahan forum 100 orang dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Satlimas di Kecamatan Prambors. Pelindungan masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi tadi sudah disebutkan sama Pak Kasat, sama beliau-beliaunya adalah yang pertama menjaga perlindungan masyarakat di lingkungan desa maupun kelurahan. Yang pertama, yang kedua menjaga stabilitas politik dalam rangka menghadapi pemilu kada. Jadi apa yang disampaikan Pak Kapolsek tadi betul. Satpol PP akan masuk di TPS tidak boleh. Pak polisi tidak boleh, Pak tentara tidak boleh. Yang boleh adalah Pak panjenengan. Jadi jangan pesimis, jangan optimis, jangan pesimis, jangan rendah hati. Alhamdulillah panjenengan sudah diakui oleh pemerintah sebagaimana Permendagri nomor 26 2020. Itu payung hukum jenengan. Untuk sarana prasarana panjenengan sudah diakui oleh pemerintah pusat sebagaimana Permendagri nomor 11 2023 dalam rangka pengadaan sarana prasarana baju Linmas. Yang dulu panjenengan pakai yang hijau itu sering kali muncul di layar televisi TikTok. TikTok ini yang ngece biasa ya, di EC saat Linmas waktu itu pakai yang ngece, mungkin ada salah satu yang masih pakai yang lama itu digawe TikTok, digawe sembrono. Ya, akhirnya pemerintah alhamdulillah panjenengan pakai pakaian Linmas yang terbaru sebagaimana Permendagri nomor 11 2023. Alhamdulillah kami habis rapat bolak-balik ke Bagorul Madiun, ke Provinsi Jawa Timur. Kemungkinan besar Nganjuk urutan pertama untuk yang berpakaian Linmas. Dari 9.525 alhamdulillah panjenengan secara SIM Linmas sudah urutan ke-1 dari 9.525. Nganjuk sudah 8.725. Alhamdulillah urutan pertama se-kabupaten kota se-Jawa Timur. Bahkan panjenengan sudah dikukuhkan di Brebes kemarin ya pada bulan Desember ya. Sebanyak 2.000 personil Satlimas se-Kabupaten Nganjuk. Kebetulan saya komandannya. Ini kemudian saya bersama Pak Bupati Pak Sri Handoko, beliaunya inspekturnya, saya komandannya. Jadi aku
waleh Pak jadi komandan upacara se-Jawa Timur bulat tadi. Apalagi Pak Topik, Pak Pres, macam-macam anti waleh. Maka dari itu semangat. Ada istilahnya aji ning rogo saka busana, aji ning diri sekolah laki. Apa yang disampaikan Pak Kasat tadi, kemungkinan besar nanti dalam rangka pilkada pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Nganjuk, nanti sing tadi Pak Kasat juga nyentil sing rumangsa untuk Gudrun titik nanti dirapikan. Jadi dirapikan karena panjenengan nanti akan berhadapan dengan masyarakat, akan berhadapan dengan birokrasi. Bukan berarti aku ngece sing Gudrun enggak. Jadi nanti dirapikan juga aja ya, dirapikan sing pakaiane dan sebagainya, keduduran ya sudah lah. Masalahnya dipermaki yang perlu dana ya. Jadi pada intinya panjenengan nanti pada waktu action memang tugas dari Satlimas itu berat. Ada yang istilahnya jenengannya polisi desa. Oke Pak Kapolsek ini polisinya desa. Pak Kapolsek itu polisinya wilayah. Jadi polisi desa jenengan. Jadi katakanlah Pak Tekno ada di Prambon, biasanya lawangnya ini tutup jam 10 tutup. Tutup itu sudah tidur. Kok sampai jam 1 buka? Ya dengan selaku polisi desa ya bisa melakukan monitor. Ojo-ojo Pak Cek ngepurno cewek anyar, ojo-ojo ya kejadian apa dan sebagainya. Jadi panjenengan berhak untuk memonitor lingkungan di desa kelurahan. Terus yang kedua apa yang disampaikan Pak BPBD, membantu kepala daerah dalam rangka penanganan bencana. Ya, bencana itu ada bencana alam, ada bencana non alam. Kalau bencana alam berarti sing gawe Gusti Allah. Tapi kalau non alam, iso sing gawe iki menungso. Contoh seperti di Mluyu. Ya, di Mluyu setengah tahun yang lalu, pas musim hujan pertama kali di sana terjadi banjir. Itu akibat ulah manusia. Pemotongan pohon jati, penggundulan. Nah, akhirnya di tebing itu tanahnya longsor karena tidak ada yang istilahnya bahasanya menahan. Nah, itu. Jadi nanti tanahnya longsor, terjadi penumpukan tanah water di aspal. Itu akibat ulah manusia. Maka dari itu alhamdulillah yang disampaikan Pak Kapolsek tadi, khususnya di wilayah hukum Kecamatan Prambon tidak ada kejadian yang viral dan sebagainya, tidak ada kejadian karena di sini tanahnya tanah landir saja. Tapi marilah kita saling komunikasi dengan Babinsa, Babin Kamtipmas apabila termasuk Pak Lurah, Kepala Desa, apabila terjadi percikan-percikan warga karena bagaimana konflik sosial itu bisa timbul sewaktu-waktu. Mungkin dari balap liar atau mungkin dari salah satu oknum perburuan dan sebagainya yang membuat ulah di lingkungan masing-masing. Itu panjenengan tidak boleh menangani dengan sendirinya, tidak boleh bermain hakim sendirinya. Di sini ada penegakan hukum dari Pak Babin Kamtipmas dari kepolisian, nanti lapor dan sebagainya, nanti yang akan menangani lebih lanjut itu. Terus kaitannya dengan pengadaan ini Sarpras itu terakhir yang pakai baju hijau itu terakhir dipakai sampai tahun 2026 terakhir. Tapi tadi saya ngobrol dengan Pak Kepala Desa di Warung Kopi Gerakan, salah satu kepala desa akan dijembatani oleh kepala desa untuk pengadaan lebih lanjut. Jadi masih boleh dipakai sampai nanti tahun 2026. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya tentang si Jalin Maja, Mas David ya. Si Jalin Maja ini kebetulan Provinsi Jawa Timur gencar-gencarnya sistem integrasi jaga lindungi Jawa Timur. Itu merupakan aplikasi Provinsi Jawa Timur, di mana aplikasi tersebut itu adalah apabila ada kejadian-kejadian yang sangat konkret, sangat fatal, para panjenengan semuanya bisa melaporkan melalui aplikasi. Jadi nanti
ini besok teman-teman saya akan rapat, Pak Kasih Limatnya itu akan rapat di Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur. Intinya panjenengan kejadian-kejadian yang di tingkat desa kelurahan itu bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir. Jadi Pak Polisi tingkat desa kelurahan, alhamdulillah nih rambut Sri Kandinya 4 ini. Habis rambut. Jadi jangan khawatir, gue ada nah itu bener dari statusnya. Ada terakhir tadi ya. Terakhir, tapi saya rasa sulit. Ya, tapi semangat. Jadi mari Bapak Ibu saling koordinasi panjenengan terkait dengan Sat Linmas ini tugas pokok dan sebagai mitranya Pak Polisi, mitranya Pak Babinkamtib, mitranya Pak Babinsa, ya. Jadi kami harap panjenengan yang dituakan di tingkat desa kelurahan, walaupun umurnya masih muda tapi kan dituakan, ya, dituakan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di tingkat desa kelurahan. Di samping panjenengan Sat Linmas itu ada tugas pokok fungsi terkait tugas sosial kemasyarakatan. Nah, apa itu? Ya, jadi ada linmas-linmas yang di tingkat desa kelurahan itu apabila di tingkat desa kelurahan ada hajat yang berkaitan dengan dinas atau mungkin hajatan yang terkait dengan orang punya gawe dan sebagainya, peran Sat Linmas justru di urutan pertama. Ya, di urutan pertama kami pantau di desa kami itu peran panjenengan sangat dibutuhkan masyarakat. Jelas ini? Terus panjenengan hadir di sini kemarin sudah menyetorkan nomor rekening? Belum? Belum. Nanti campur nih. Nah, kok. Jangan khawatir panjenengan sakit rawuh di Pendopo Agung Kecamatan Prambon, yaitu nanti ada salah satu pengganti transport, ya, pengganti transport, tapi nanti melalui salah satu atau mungkin yang dituakan, yang jelas nanti panjenengan akan dapat pengganti transport. Jadi anggaran ini kami anggarkan di pos bidang operasional dan bidang saya. Jadi kami hargai panjenengan sakit rawuh, terima kasih sakit rawuh semuanya, karena ini program pemerintah khususnya di Satpol PP itu nanti bukan hanya berhenti di Kecamatan Prambon. Kebetulan untuk tahun 2024 ini pertama kali di Kecamatan Prambon, baru pertama kali. Nanti setelah itu pindah di Kecamatan A, B, C dan sebagainya. Dianggarkan, jadi dianggarkan diganti rugi, panjenengan mestinya nyambut gawe dan dalam, tapi ini dipikirkan. Mungkin kaitannya dengan tugas Linmas, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Saya silakan di. Mau tanya Pak, untuk Linmas baru KTA nggak ada? KTA, nah KTA itu kebetulan di Kabupaten Nganjuk kan kami beserta itu para kasih di sana bersama Pak Tri itu sudah keliling ke tingkat desa saat itu SIM Linmas, Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat. Jadi sudah didata kaitannya termasuk nomor handphone, foto dan sebagainya kemarin. Kira-kira di Prambon yang pernah dikunjungi Satpol PP ada ya? Belum. Sudah, tapi melalui desa kelurahan. Di sana ada operatornya. Jadi nanti izin saya katanya nggak bawa, tinggal dikasih panjenengan nanti yang sudah masuk aplikasi SIM Linmas, jadi mendapatkan kelegalan berupa tanda identitas, foto, alamat dan sebagainya. Jadi nanti ada foto jenengan, ada pakaian jenengan yang sudah terbaru, itu melalui operator tingkat desa kelurahan. Kira-kira sudah disosialisasikan ke penjualan belum? Belum. Padahal sudah agak lama. Ya, coba nanti tindak lanjuti melalui Pak Camatnya, biar kasih transitnya Kecamatan Prambon ini
segera koordinasi ke Pak Lurah atau Pak Kepala Desa. Yang jelas dengan sudah kami daftarkan melalui operator tingkat desa dan lurah. Jadi berjenjang Pak ya. Oke, yang lain? Karena tadi Makassar sudah banyak panjang lebar termasuk dari beliau Pak Kapolsek, dari Pak Dan Ramil yang mewakili tugas pokok Limas ya, itu sudah kami sampaikan, tinggal nanti aplikasinya panjenengan. Kebetulan ini baru pemilihan petugas kemarin di KPU, ada tes dari warga masyarakat dan sekarang baru diteruskan ke tingkat desa kelurahan. Jadi berupa penyuluhan termasuk identitas dan sebagainya. Ini sudah berjalan. Kemarin tes di Nganjuk itu tesnya di SMK depannya GOR itu pemilihan apa itu tugas PPK ya. Jadi sudah terus masuk hari ini. Kebetulan anak saya juga daftar alhamdulillah di Tompo yang anak pertama tadi. Ini masih menjalani koordinasi ke tingkat kelurahan. Jadi anak saya tinggal di situ saja alhamdulillah. Jadi juga pertama, mudah-mudahan panjenengan bisa hadir ini. Betul yang disampaikan Pak Kasat, Pak Kapolsek, jaga kesehatan dalam rangka pilkada. Panjenengan dapat uang katakanlah 500.000, tapi nak kondisinya panjenengan sakit dan dia percuma. Jadi harus dijaga, harus betul-betul jangan dipaksakan. Yang biasanya kuliner sarapan ya sarapan dan sebagainya, tidak usah ke susu, karena ke susu itu bisa mengakibatkan makan ya. Ikut aturan yang sudah dijelaskan dari Pak Kapolsek, segala aktivitas kendaraan harus lengkap, spion, klakson dan sebagainya. Itu hanya untuk menjaga keselamatan panjenengan. Jadi katakanlah nanti tugas ke TPS jam 7 dimulai, panjenengan setengah 7 ya berangkat dari rumah, kan seperti itu ya. Tapi kalau sudah jam 7 wes mulai di tempat TPS jangan jam 7 kurang 10 menit atau 5 menit kedandapan. Jelas teman-teman? Kedandapan bisa mengakibatkan laka, yang rugi kita semua. Mungkin dari saya ada yang ditanyakan kembali? Ibu, yang terakhir.